kalau menuruti semua tips-tips di konten ini, HIV, terutama HIV, itu bisa dihindari. Halo gentlemen and gentlewomen and everyone else in between. Halo teman-teman non-binary, teman-teman gender non-conforming, teman-teman gender fluid, dan teman-teman yang terminologinya gua nggak tahu. Sorry banget, tolong kasih tahu gue. Let's educate each other. Dan halo juga teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, whoever you are yang bukan dari anggota komunitas LGBTQI Indonesia. Hello, welcome to my content. Pertama-tama aku harus ngasih tahu ini adalah bagian intro yang anyway, gue bikin terpisah dari video di konten ini. Karena gue tahu di bagian utama itu banyak yang kurang, terutama dari bawaan saya yang waktu itu udah lemes banget, ditambah dibebani sama anxiety, sama kecemasan. Tapi aku nggak mau bikin ulang lagi konten itu karena saya udah bangga sama konten yang saya udah hasilkan walaupun tidak sempurna, dan editor saya yang udah ngebantu udah susah payah dengan segala yang dia punya, sampai pegel banget ngeditnya, ngebuatnya. Intinya tolong yang dicerna, yang ditangkap itu adalah info-info yang di konten ini. Dan mudah-mudahan dengan cara yang saya kasih itu bisa diterima dan gak ngebuat orang-orang yang awam di luar dari komunitas LGBTQI Indonesia udah jijik duluan. Mudah-mudahan tolong infonya yang dimanfaatkan. Okay, let's get into it. Halo gentlemen and gentlewomen and everyone else in between. Halo juga teman-teman non-binary, teman-teman gender non-conforming, teman-teman yang gender fluid, dan teman-teman yang gue lupa untuk ucapkan terminologinya, gue nggak tahu. Please tolong didik gue, educate me on the comment section down below. Kalau dilihat dari judul konten ini, dari title-nya apa, dari thumbnail-nya apa, ya udah kelihatan gue akan ngebahas tentang apa di konten ini. Dan jujur aja gue rada ragu dan ogah, apalagi kalau ngingat iklim di Indonesia kayak gimana, iklim yang masih patriarkal, iklim yang masih homofobik. Kalau misalnya ngingat ada berita-berita kayak penggerebekan yang tidak manusiawi, juga nggak bisa dipungkiri ada kejadian berita yang di Inggris yang dilakukan oleh orang Indonesia dari komunitas ini, yang kalau dibilang oleh Panda Gultom itu adalah tamparan ya bagi komunitas ini. Tapi menurut gue kita lagi butuh yang namanya damage control, kita lagi butuh perbaikan image, dan kita lagi butuh orang-orang yang menjadi representasi yang baik dari komunitas ini. Menurut gue harus ada setidaknya usaha, at least orang-orang yang homofobik, orang-orang yang masyarakat luas ini sebisa mungkin mereka nggak selalu mengkaitkan, nggak selalu mengasosiasikan komunitas ini, komunitas gay di Indonesia terutama, dengan lagi-lagi hubungan di ranjang persetubuhan, lebih tepatnya persetubuhan lewat dubur. Tapi kenapa tetap gue bikin? Gue harus akuin gue bukan sosok yang bisa dijadikan perwakilan yang baik dari komunitas ini. Gue juga sebagai content creator, gue bukan yang terbaik dari segi teknis, bisa dilihat dan bisa didengar. Gue lihat dari konten-konten yang ada yang berbahasa Indonesia yang di YouTube diunggah oleh kayak Acep Gates dan segala macem, ada beberapa hal yang masih kurang dan ada beberapa hal yang menurut gue salah. Terus terang aja ya, kalau misalnya gue menempatkan diri sebagai orang yang pengen tahu, entah itu gue baru puber, gue underage, gue masih muda, dan gue termasuk dalam komunitas ini, gue pengen info yang benar-benar informatif, orang yang pernah mengalami internalized homophobia karena pengaruh yaitu patriarkal di masa-masa denial gue dulu. Kalau misalnya gue ngelihat konten-konten yang udah ada, no offense, gue nggak bermaksud ngejelek-jelekin mereka, nggak bermaksud bermusuhi, cuman sebagai orang yang sudah dilatih dari kecil untuk membenci cowok-cowok yang ngondek, walaupun gue sendiri ngondek, kalau gue ngelihat konten seperti itu, gue akan udah sorry banget kayak jijik duluan, kayak gitu, no offense gitu. Dan makanya di sini walaupun gue sadar gue ngondek, gue nggak maco dari pandangan tradisional patriarki. Mudah-mudahan dengan keseriusan gue yang gue coba untuk tampilkan dan dari pilihan kata-kata yang gue sampaikan, mudah-mudahan akan terlihat kalau niat dari konten ini bersifatnya adalah edukatif. Gue mau menyampaikan beberapa hal penting. Satu adalah consent, yaitu adalah izin yang diberikan secara sadar dari semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan yang akan gue bahas di konten ini. Udah gitu, pastikan juga semuanya adalah legal age, jadi secara hukum atau tidak melanggar untuk melakukan kegiatan yang akan gue bahas. Perlu banget untuk terbuka dengan kesehatan masing-masing. Itu juga harus terus terang. Kalau misalnya udah sembuh juga terus terang, pernah punya riwayat. So, let's get into it.
Jadi gue mau ngasih tahu agar menjaga pola makan, menjaga apa yang dikonsumsi. Jadi bukan makan doang ya, minum juga. Penting bagi yang mempunyai peran bisa dua-duanya, jadi pemberi dan penerima. Gue di sini harus ngasih tahu ini mungkin sepele bagi beberapa yang udah teredukasi di sini, punya pengalaman yang banyak, tapi banyak juga teman-teman dari anggota komunitas ini, dari pengalaman gue ngobrol sama mereka tuh nggak tahu kalau harus ngejaga pola makan, padahal peran mereka adalah penerima dan nggak ada tuh niat buat jadi pemberi atau menjadi dua-duanya gitu. Ini gue dapat dari pengalaman gue sendiri, penting banget ngejaga pola makan, dan juga ini bisa dilihat dari orang-orang profesional, jadi aktor, aktris, konten dewasa yang of course yang tentunya ada di negara barat kayak di US dan segala macem. Mereka itu kalau misalnya dilihat dari dokumentasinya, dilihat dari ya interviewnya, ngejaga pola makan itu atau pola makan mereka itu disesuaikan dengan jadwal kerja mereka. Pele sih tapi penting juga dan banyak yang nggak tahu deh. Nasi Padang, makan makanan yang pedas lainnya, produk susu, keju, yogurt, ya itu hati-hati juga karena di barat juga yang orang bule, orang barat juga mereka hati-hati mengkonsumsi makanan seperti ini yang mengandung produk susu. Be smart. Jadi biar nggak terjadi kejadian yang bisa dipikir sendirilah. Let's move on ke bagian kedua. Tips yang kedua, selain pola makan yang mesti dijaga, mereka yang sebagai penerima juga nggak tahu cara ngebersihin yang benar. Jadi adalah enema, yaitu singkatnya atau kasarnya adalah airnya harus masuk ke dalam dubur. Jadi ke dalamnya dubur juga harus dibersihkan. Mitos, miskonsepsi, kesalahpahaman kalau yang namanya persetubuhan dubur itu pasti kotor, pasti membawa penyakit karena itu tempatnya keluar kotoran ya. Ya mitos dan kesalahpahaman itu datang dari orang yang mengignore atau tidak tahu tentang keberadaan metode yang namanya enema gitu. Metode enema ini dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya douche. Di Indonesia, setahu gue di apotek dijual secara bebas. Jadi mungkin lo bisa minta alat untuk enema gitu, tapi gue saranin untuk order online. Obviously, kebersihan itu penting banget. Selain terhindar dari penyakit atau infeksi HIV, penyakit-penyakit yang bukan HIV juga yang bisa disembuhkan, itu kalau diderita seseorang, setahu gue itu sangat sakit gejala-gejalanya. Painful banget. Gue nggak pernah ngalamin sejauh ini karena gue sangat be careful, sangat berhati-hati. Apa lo pengen kena penyakit kelamin seperti itu? Dan HIV juga karena kotor. Jadi ya, please do your own research. Gue nggak akan ngebahas panjang lebar itu di sini, tapi menurut gue itu wajib untuk dilakukan. Kalau kamu belum tahu, terinfeksi HIV itu bukan hukuman mati lagi. Dan kalau kamu juga belum tahu, sekarang itu HIV positif itu bukan berarti akan bisa menularkan virus itu lagi. Berarti kamu juga belum tahu kemungkinan besar tentang apa yang akan gue sampaikan, yaitu tentang PrEP. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya lebih banyak orang yang tahu kalau udah ada obat yang bisa diakses secara gratis karena disubsidi oleh pemerintah untungnya. Dan obat itu ditujukan ke orang-orang yang sudah positif HIV. Dan kalau dikonsumsi dengan benar, obat ini bisa selain memperpanjang umur orang yang sudah positif HIV, tapi juga membuat sedemikian rupa virus ini jadi tidur. Jadi ya nggak bisa ditularkan lagi. Nah, kalau PrEP ini atau singkatan dari Pre-Exposure Prophylaxis itu sifatnya senada dengan hal-hal yang gua sampaikan di konten ini, sifatnya preventif atau untuk mencegah. Ditujukan untuk orang-orang yang negatif HIV. Di Indonesia ini belum ada sayangnya. Paling deket setahu gue itu harus ke Thailand. Dan sedihnya lagi, di negara-negara yang udah maju kayak New Zealand, Kanada gitu, contohnya pil ini udah entah murah banget untuk penduduk tetap dan warga negara atau enggak ya gratis. Dan di Indonesia karena harus ke Thailand ya keluar ongkos. Dan gua nggak tahu itu bisa nitip atau enggak ya, gua nggak saranin untuk ngelakuin hal seperti itu. Obat yang akan gue bahas di bagian ini namanya poppers, itu udah ada. Gue bukannya bilang poppers itu nggak ada gunanya sama sekali, tapi menurut gue hierarkinya ya lebih baik diutamakan obat yang melindungi kita dari virus, termasuk virus HIV. Poppers ini bukannya nggak ada gunanya sama sekali, tapi ada kala di mana
tingkat elastis dari si penerima dan ukuran dari si pemberi itu tidak mengizinkan untuk terjadinya persetubuhan dubur yang aman, yang tidak sampai ada yang luka. Jadi poppers ini kalau lo belum tahu adalah muscle relaxant, jadi gunanya adalah untuk melonggarkan, melemaskan otot, termasuk otot dubur, dan caranya adalah dihirup. Jadi ya ada gunanya juga obat ini karena kalau lo ngelihat dari konten-konten yang lain yang berbahasa Indonesia yang ngebahas hal serupa atau hal yang sama, mereka pasti ada tips yang ngasih tahu kalau penting untuk si penerimanya biar relax dulu, makanya foreplay segala macem, tapi nggak setiap saat foreplay itu manjur untuk bisa ngebuat si penerima itu relax. Ya itu, kalau misalnya sampai ada yang luka, walaupun semua udah dilakukan, udah minum prep, udah bersih segala macem, tapi kalau luka ya resiko untuk mendapatkan penyakit walaupun itu bukan HIV ya tetap ada. So itu aja yang gue baru tahu, dan kalau ada tips-tips atau hal-hal lain yang gue gagal untuk sampaikan karena gue nggak tahu, tolong kasih tahu di comment section down below. Dan sekiranya kalau ada yang bisa kebantu dari konten ini, tolong di-share ke mereka. Makasih yang udah nonton, entah itu nonton dari awal sampai akhir ataupun nontonnya loncat-loncat. Sebelum lo klik sebelum lo move on dari video ini, jangan lupa untuk subscribe langganan kalau lo belum. Kalau lo bersedia juga nyalakan tombol loncengnya atau hit the notification button, please put a thumbs up. Karena put a thumbs up itu kalau lo belum tahu itu ngebantu untuk di-push-nya suatu konten oleh YouTube biar banyak orang yang lebih banyak nonton. Terus terang aja gue emang pengen views dari YouTube ini, dan selain itu ya percaya atau enggak, gue niatnya emang tulus untuk bisa mengedukasi orang-orang yang belum tahu. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu yang gue bilang tadi, mudah-mudahan mereka nggak kasarnya, mudah-mudahan mereka nggak jijik duluan untuk nonton konten gue dan bisa teredukasi somehow. Dan yaitu, kalau lo subscribe ke channel gue, selain gue ngebahas konten dengan topik seperti ini, gue juga ngebahas tentang astrologi, numerologi, dan tentang ADHD, ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau kebanyakan orang Indonesia salah pahamnya taunya itu anak hiperaktif, tapi itu nggak benar. Udah gitu, gue juga ngebahas tentang beberapa tips untuk belajar bahasa Inggris, tapi gue lebih konsentrasi dalam segi pronunciation. See you on my next video, see you on my next content, stay safe, bye.